Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program mingguan Dewi Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Berikut topik utama Inovator untuk pekan ini. Bagaimana indera penciuman mempengaruhi pikiran manusia? Menyimpan energi terbarukan di bawah tanah. Dan mendulang rejeki dengan bermain video game. Pernahkah terpikir oleh Anda kenapa indera penciuman manusia sering menentukan selera makan, suasana hati, atau bahkan mendikte perasaan kita terhadap sebuah tempat? Memahami indera penciuman bukan perkara mudah. Ilmuwan dari seluruh dunia berupaya mengungkap rahasianya untuk mengetahui pengaruh bau-bauan terhadap kehidupan manusia. Baik itu wewangian atau sesuatu yang berbau busuk. Pakar biologi sel Hans Hut suka semuanya. Ia tidak punya indera penciuman yang lebih baik dari orang lain, tapi ia jadi spesialis penciuman. Di laboratoriumnya di Universitas Bochum, Hut memperkenalkan mahasiswanya kepada dunia penciuman yang memukau. Karena kekagumannya pada fungsi hidung, ia jadi orang pertama yang menyadari pentingnya penciuman dan bau-bauan untuk hidup manusia, dan merevolusi pengetahuan indera penciuman. Koleksi bau-bauannya sampai ribuan. Es gibt nichts Spannenderes als die Nase und es ist ja eines der faszinierendsten. Tidak ada yang lebih memukau daripada hidung. Ini organ yang paling memesona dan terlupakan. Dan sejujurnya ini kurang kita perhatikan. Hidung mengalami regenerasi sepenuhnya setiap 4 minggu dan tidak pernah tidur. Dari pertama menarik nafas sampai hembusan terakhir orang mencium sesuatu. Dan hidung mengirimkan informasi ke otak. Tiap hari dan malam, juga kalau kita tidur, hidung bisa membedakan 1000 miliar aroma. Ini luar biasa, indera lain tidak sehebat ini. 1 Billion, das ist unglaublich, das kann kein anderes Sinnesystem auch nur annähern. Ja. Tapi pakar fisiologi sel selama ini tidak memedulikan hidung. Dalam laboratoriumnya, ia menyimpan banyak sampel, misalnya bagian kulit, sel usus, dan meneliti reaksinya atas berbagai bau. Tapi apa urusan semua ini dengan indera penciuman kita? Riechen im klassischen Sinne können wir tatsächlich nur mit der Nase, aber riechen im erweiterten Sinne. Mencium dalam makna klasik hanya bisa dilakukan dengan hidung, tapi mencium dalam makna luas, maksudnya reaksi tubuh atas bau tertentu. Karena itu tema lebih luas lagi. Pada dasarnya, sel-sel tubuh kita, misalnya hati, paru-paru, usus, juga kulit, punya sensor penciuman dan bau, seperti pada hidung. Sel-sel ini memberi reaksi jika dirangsang oleh bebauan. Zellen dann eine zellbiologische Reaktion, wenn sie durch Düfte gereizt werden, ausüben. Para peneliti bebauan di Bochum kini mampu membuktikan bahwa organ-organ dan jaringan dalam tubuh bisa mencium. Dengan kata lain, bereaksi terhadap wewangian. Hasil yang mencengangkan, wangi seperti pada bunga Lily of the Valley yang dimiliki sel telur manusia punya atraksi magis bagi sperma. Wangi bunga viola mencegah penyebaran kanker prostata. Ribuan eksperimen masih diperlukan sampai reaksi jelas bisa dilihat dengan mikroskop. Jika sel jadi aktif, ia berubah warna jadi merah. Kita jadi tahu bau inilah yang menyebabkan reaksi. Ini salah satu keberhasilan besar yang bisa dicapai di laboratorium. Selama bertahun-tahun, pakar bebauan ditertawakan orang. Sekarang mereka dibutuhkan untuk jadi penasehat di bidang kedokteran dan industri kosmetika. Pekerjaan mereka dinilai sangat inovatif. Untuk sampai ke sini, perjalanannya panjang. Tidak ada yang membantah bahwa indera penciuman sangat penting untuk manusia, bahkan mungkin lebih penting ketimbang yang disadari oleh sebagian orang. Karena ilmu pengetahuan mengungkap, bau-bauan berperan besar mempertajam indera manusia, mempengaruhi emosi, dan membuat kita tetap sadar dan waspada. Sebagian bahkan menyebut indera penciuman lebih penting ketimbang indera pendengaran atau bahkan penglihatan.
Salah satu teorinya, penciuman menjaga kebugaran otak. Jika kita berkonsentrasi pada indera penciuman 3 kali sehari selama 5 menit, ini menambah aktivitas sel abu-abu kita. Bebauan juga menentukan perasaan kita. Apakah itu bau daun-daun di musim gugur, aroma makanan enak, atau tanah air kita? Kita semua sadar akan bebauan. Dan mengasosiasikannya dengan ingatan dan emosi. Bebauan bisa diasosiasikan dengan rasa jijik, rileks, atau senang. Dan kehilangan indera ini selalu dramatis. Orang bisa menutup mata dan membayangkan bagaimana rasanya jika buta. Jelas itu sangat mengganggu. Atau jika orang tidak bisa mendengar sama sekali, itu dialami orang jika mulai lanjut usia. Mereka tidak bisa mendengar dan menderita karenanya. Sekarang sebaliknya, saya sudah pernah bertemu sejumlah orang yang kehilangan kemampuan mencium bau apapun. Jika mereka ditanya, pilih yang mana? Mereka akan memilih kehilangan indera pendengaran atau penglihatan. Tanpa hidung, orang tidak mampu mengenali makanan. Walaupun kita selalu menggunakan rasa, sebenarnya itu juga mencakup penciuman. Jika tidak bisa mencium, orang tidak tahu apa yang dimakan, apa yang diminum. Apa pepatahnya? Dalam saat yang paling indah, kita menutup mata dan tidak membukanya lagi. Mungkin tinggal mencium saja. Hanshat hidup sehari-hari dengan hidung yang terbuka. Ini memberikannya akses ke seluruh dunia. Dengan 350 reseptor penciuman berbeda-beda di hidung, masih banyak yang harus diungkap. Misalnya bau-bauan serta reaksi biokimia yang jadi bukti kunci untuk menyembuhkan penyakit. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena inovator sesaat lagi akan hadir dengan laporan mengenai bagaimana teknik penyimpanan energi terbarukan. Tetaplah bersama kami. Semua orang ingin memproduksi energi terbarukan, tapi energi hijau ini punya masalah besar, yaitu minimnya media penyimpanan yang efektif. Karena angin tidak selalu bertiup dan matahari tidak selamanya bersinar, maka energi harus bisa disimpan untuk masa-masa kering. Kini ilmuwan Jerman menawarkan solusi baru, yakni menyimpan energi dalam bentuk air di lorong-lorong bekas galian tambang. Bagaimana caranya? Simak laporan berikut. Lorong pertambangan batu bara di kedalaman ratusan meter di bawah tanah. Ahli geologi Ulrich Schreiber berada di sana untuk menjajaki apakah pertambangan yang sudah tidak aktif bisa dimanfaatkan kembali untuk hal lain. Tahun 2018, seluruh pertambangan batu bara di Jerman akan dihentikan. Energi terbarukan akan disimpan di bekas pertambangan tersebut. Tim ilmuwan hendak meninjau apakah pembangkit listrik cerdas bisa dibangun di dalam tambang. Der Vorteil ist, dass hier ein großer Querschnitt vorhanden ist. Kelebihannya di sini ada lorong berukuran besar. Artinya truk bisa masuk ke bawah tanah dan mengangkut turbin dan transformator. Muatan berat bisa dibawa ke sini, ini keuntungannya. Können hier transportiert werden. Und das ist ein ganz großes Plus. Akhir-akhir ini para ilmuwan sering mengunjungi lorong bawah tanah tersebut. Jalur yang sama akan ditempuh oleh air dengan kecepatan lebih tinggi. Air dialirkan ke kedalaman jika matahari tidak bersinar atau angin tidak berhembus dan energi tetap dibutuhkan. Energi air bisa dimanfaatkan dengan bantuan turbin dan trafo. Jika matahari dan angin menghasilkan energi lebih banyak dari yang dibutuhkan, energi berlebih tersebut akan digunakan memompa air kembali ke atas ke dalam waduk. Tapi apakah benar semudah itu? Para ilmuwan meneliti jalur terowongan pertambangannya, termasuk di kedalaman 1.200 meter yang rencananya akan menjadi tempat penyimpanan air. Informasi untuk dimensi sebuah PLTA pompa dikumpulkan. Seperti apakah tambang cukup stabil untuk air, bagaimana turbulensinya jika air masuk ke dalamnya, kemana larinya udara yang ada dalam sistem lorong jika dimasuki air.
Ich brauche, wenn ich hier unten das Wasser... Jika air ingin disimpan di bawah sini, saya membutuhkan sistem terowongan yang diperluas. Ini harus dilakukan. Tunnelsystem muss erschaffen werden oder es Atau dari sistem yang ada, saya harus memperpanjang jalurnya. muss sich ausbauen. Der Bergmann sagt ertüchtigen. Untuk itu, apa yang ada di dalam pertambangan harus dikeluarkan. Pipa baja beton yang kemiringannya ke arah pompa harus dipasang. Air hanya boleh mendapat resistansi sesedikit mungkin, dan jika dibutuhkan harus bisa dipompa ke atas kembali. Para peneliti juga ingin mengetahui apakah ada ruangan kosong yang muat untuk turbin dan transformator. Juga apakah tambang dan jalurnya cukup stabil untuk jangka panjang. Kesimpulannya, rencana ini bisa diterapkan. Yang diperlukan adalah investor. PLTA pompa sebagai baterai raksasa bawah tanah. Ide ini bisa ditiru di seluruh dunia, khususnya di mana masih ada pertambangan batu bara. Pertambangan ini sekarang masih berproduksi, tapi Ulrich Schreiber sudah bisa membayangkan masa depannya. Wenn Sie sich einmal umschauen, es ist eine riesen Fläche hier. Lihat saja, ada areal yang sangat luas di sini. Ruang penampungannya akan berada di bawahnya, dan di permukaan tentu akan diperlukan waduk untuk bisa menjalankan semuanya. Waduk mencakup kawasan luas yang memiliki ketinggian air berbeda. Bisa juga bagian pinggirannya dihijaukan dan terpisah yang memiliki permukaan air yang stabil. Kawasan ini akan naik nilai ekonominya. Einen konstanten Wasserspiegel hat und dann würde man dieses Gebiet sehr stark aufwerten. Batu bara menghilang, tenaga angin akan datang. Dan mungkin juga waduk hijau hasil pemikiran Schreiber, jika bisa merangkul investor yang dibutuhkan. Transisi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan adalah salah satu tantangan terbesar abad ke-21. Perkaranya adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah energi surya saat ini tidak terlalu efektif. Tapi sebuah perusahaan Jerman kini memperkenalkan metode baru memanen listrik dari langit. Jika berhasil, teknologi tersebut bisa membuka jalan bagi produksi energi terbarukan secara massal. Seperti Google mengubah internet, kita bisa mengubah dunia energi. Kami punya gelar juara dunia sejak 6 tahun. Visi mereka, tembok, jendela, dan setiap permukaan sebuah rumah bisa memproduksi listrik. Dengan bantuan lembaran sel surya ini, Thibaut Le Seguillon mempromosikan visinya. Perusahaan yang dia pimpin, Heliatech dari Dresden, mendapat penghargaan pionir teknologi dari Forum Ekonomi Dunia. Lembaran sel surya buatan Heliatech bisa merevolusi teknologi energi di masa depan. Banyak pertemuan dengan pimpinan perusahaan yang mungkin bisa jadi mitra, pelanggan, atau jadi investor. Kami punya akses ke perusahaan internasional besar. Lembaran panel surya organik, komposisinya dibuat dari bahan yang umum digunakan, seperti karbon dan hidrogen. Berbeda dengan sel surya lain dari silisium, sel surya ini sangat ringan dan bisa ditempel ke dinding rumah. Bahan baru ini bisa menjadi solusi bagi kota megapolitan di masa depan. Ini berkaitan dengan lahan jutaan meter persegi di seluruh dunia yang bisa digunakan untuk memasok listrik. Tapi masih perlu puluhan tahun sampai potensi gigawatt ini bisa digunakan. Dalam ruang bebas partikel, unsur organik diuapkan melapisi lembaran plastik. Lapisan ini bisa mengubah cahaya matahari menjadi listrik, tapi belum seefisien sel anorganik dari silisium. Jadi masih perlu investasi besar. Di sini akan diproduksi lembaran transparan sel surya secara massal untuk kaca jendela. Lembaran sel surya harus lebih lebar dari 30 cm dan untuk itu perlu investasi sampai 14 juta euro. Hambatannya di Eropa banyak untuk investasi besar di bidang teknologi baru. Karena itu kami mencari investor global. Di Cina, Korea, Jepang, atau di Amerika Serikat.
di mana mentalitasnya lain. Mereka lebih siap mengambil risiko untuk lompatan besar. Di ajang Forum Ekonomi Dunia, peluang untuk bertemu investor memang lebih besar. Lembaran sel surya ini tidak hanya bisa dipasang pada bangunan, tapi juga pada mobil dan pakaian. Jadi apa yang dibutuhkan untuk terobosan ini? Uang, terutama uang dan kontak yang bagus. Kami masih punya cadangan modal, tapi harus ada modal baru. Kalau tidak, kami harus beralih ke plan B atau plan C, dan kami harus kreatif. Then we'll see. We'll work on the plan B and then the plan C, and there is always something. We need to be creative. Tetap optimis, seperti yang dilakukan para pionir teknologi Google atau Twitter. Mereka juga mulai sebagai perusahaan kecil dengan visi dan target yang besar. Pemirsa, laporan inovator terdahulu dapat Anda tonton ulang melalui media center situs dwtv.com/Indonesia. Dan sekedar informasi buat Anda yang berselancar dengan smartphone, Anda bisa mengunduh aplikasi Deutsche Welle di App Store atau Google Play. Nah, pemirsa, usai jeda berikut segmen Gaya Hidup Inovator akan menghadirkan laporan mengenai bermain video game sambil menulang rezeki. Nantikan laporannya sesaat lagi. This is DW News live from Berlin. Very special. Let's get you the economic angle. It is DW's correspondent in Brussels. Frankfurt, Germany. Exactly. It's all about the perspective. It's been the talk of the town. Closer up. DW News. Dalam 3 dekade terakhir, bisnis video game berkembang dari ruang bermain pengembang amatiran menjadi lahan basah beromset miliaran. Tahun 2010 saja industri ini berhasil meraup keuntungan sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak cuma membantu kelahiran teknologi visual, industri video game juga memunculkan gamer profesional yang mendulang rezeki dengan bermain komputer. 400 ketukan per menit. Dario Wünsch, salah satu pemain game komputer terbaik Jerman. Pertandingan memperebutkan hadiah uang $16.000. 1-1 di DreamHack, arena pertandingan game komputer Jerman. Prestasi Dario agak merosot, hanya dengan susah payah ia bisa melaju ke babak berikutnya. Ja, das war ein bisschen holprig. Ist egal. Nächste Runde. Ja. Saya bermain dalam arena kecil. StarCraft 2 bukan game besar. Dota 2 misalnya, dalam pertandingan kelas dunia memperebutkan hadiah uang $17 juta. Pemenangnya langsung jadi miliuner. Ia tidak lagi bermain untuk bersenang-senang. Ini profesinya. Dario karyawan tetap di sebuah tim internasional. Setiap bulan pasti ada pertandingan. Keyboard, headphone, dan mouse pribadi adalah alat kerjanya. Kami tidak pernah berlaga dengan peralatan milik orang lain. Itu ibarat pemain bola memakai sepatu yang tidak ia kenal. Ia berlatih 8 jam sehari, tangan dan konsentrasi. StarCraft 2 adalah game yang ia geluti khusus, menunggu babak final beberapa jam lagi. Menonton para profi sekaligus juga ditonton orang lain. Setiap kali lomba digelar, aula selalu penuh penggemar. Separuh remaja Jerman bermain game secara rutin. Industri game tumbuh pesat. Investasinya di seluruh dunia $100 miliar. Peralatan mahal, artikel buat fans, dan game yang makin realistis. Juga kaum perempuan bermain game komputer. Sasha Hostin berusia 22 dari Kanada adalah lawan kuat Dario di babak berikutnya. Sasha termasuk salah seorang gamer terbaik dunia. Di babak ini Dario mengalahkan Sasha. Setelah raih kemenangan di satu babak, segera gelar interview, sebuah kewajiban bagi pemenang.
Tekanan untuk berprestasi adalah tema utama di sini. Penggemar hanya mengingat laga terakhir. Jika dalam 6 bulan terakhir tidak ada prestasi bagus, kita praktis tersingkir. Perempat final laga para profi. Jika Dario tersingkir di babak ini, bosnya akan kecewa. Tapi lawan asal Prancis terus menekan. Dario Wunsch digaji $4.000 sebulan. Uang sponsor dan hadiah kemenangan sudah termasuk di dalamnya. Dario akhirnya kalah. Baginya pertandingan sudah berakhir. Saya amat sedih, tapi kalah juga termasuk bagian laga. Saya sudah berjuang sebaiknya, tapi hanya sebagai perempat final. Lawan amat kuat, saya harap ia jadi juara. Ya sedikit hiburan bagi saya karena kalah oleh juara. Dan harapan ini jadi kenyataan. Gamer asal Prancis ini keluar sebagai juara. Kemungkinan menebus kekalahan beberapa minggu lagi dalam lomba di Polandia. Sang juara kantungi hadiah utama $16.000. Dario Wunsch harus puas raih hadiah $2.000. Kota Herculaneum di selatan Italia dulu pernah menjadi permata kerajaan Romawi. Tidak cuma berlimpah harta, kota ini juga menjadi pusat kebudayaan dan teknologi. Namun nasib Herculaneum berakhir ketika Gunung Vesuvius meletus dan mengubur seisi kota dalam abu vulkanik. Kini reruntuhan kota itu menyedot wisatawan dari seluruh dunia. Napoli, kota metropolitan di kaki gunung api Vesuvius. Pemandangan mempesona sekaligus potensi ancaman. Letusan terakhir terjadi 72 tahun lalu. 1 juta penduduk Napoli harus belajar hidup dengan ancaman ini. Kami rakyat biasa, pergaulan amat penting. Kalau ada yang kesulitan, kami selalu siap membantu. Kota tua Napoli adalah kota warisan budaya dunia. 1 juta turis datang setiap tahunnya. Yang paling populer adalah museumnya, diantaranya Museo di Capodimonte, dengan karya seni dari abad pertengahan sampai Renaissance. Atraksi wisata yang lebih tua lagi, Herculaneum, hanya setengah jam naik kereta dari Napoli, lokasi kota yang mengalami bencana hebat. Letusan Gunung Vesuvius tahun 79 Masehi mengubur seluruh kota dan sekaligus mengawetkannya untuk masa depan. Domenico Camardo memandu wisatawan di bagian kota ini. Ini bangunan Romawi kuno yang masih utuh sampai lantai 3. Elemen dari kayu seperti pintu dan bingkai jendela terawetkan dengan baik. Jadi kami bisa merekonstruksi kehidupan 2000 tahun yang lalu. Berbeda dengan kota Pompei, dekat dari sini, di mana kebanyakan bangunannya hancur, Herculaneum tertimbun aliran lumpur batuan. Jadi mosaik dan freskonya terawetkan sampai sekarang, 2000 tahun setelah bencana alam hebat itu. Di Herculaneum kita bisa melihat kehidupan di era Romawi kuno. Ada rumah yang dihias mosaik dan fresko. Warga kaya dan miskin hidup berdampingan. Tempat pertemuan mereka adalah toko seperti ini. Di sini ada anggur dan gandum yang terawetkan sampai sekarang. Makanan bisa dibawa pulang atau pengunjung bisa makan di sini. Quindi questo significa che lui preparava dei piatti pronti per le persone che passavano lungo la strada, potevano acquistarli e quindi mangiare all'interno della sua bottega. Inilah rekonstruksi Herculaneum sebelum letusan Vesuvius yang ditampilkan di Museum Arkeologi dekat situs penggalian. Di bioskop 3 dimensi, sejarahnya bisa ditonton secara interaktif. Letusan Vesuvius seolah jadi pengalaman nyata.
Bagi kami, museum ini sebuah eksperimen, terutama untuk remaja. Kami bisa menjelaskan kekayaan arkeologi di sini dengan cara bermain. Kembali ke Napoli menyusuri gang di San Gregorio Armeno. Di sini sepanjang tahun dijual hiasan Natal yang dibuat dengan tangan, cindera mata yang digemari wisatawan. Pemirsa, buat Anda yang ingin menyimak laporan-laporan menarik lainnya dari dunia sains, segera kunjungi laman Facebook kami, DW Indonesia. Demikian Inovator untuk kali ini. Di situs dw.com/inovator Anda bisa menemukan sejumlah artikel dan laporan menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan kehidupan di Jerman atau Eropa. Video-video inovator paling menarik juga bisa Anda tonton ulang di kanal YouTube kami, DW Indonesia. Anda pun bisa bergabung bersama kami di jejaring sosial Twitter dan Facebook untuk mendapatkan sejumlah informasi terkini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam.